Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas tentang momen inersia utama, yaitu momen inersia maksimum dan minimum dari penampang. Sebelumnya, pada topik rotasi koordinat, kita sudah dapatkan formula inersia dan produk inersia terhadap sumbu X aksen yang dirotasi sejauh theta dari sumbu XY yang standar. Seperti ini, tiga persamaan ini. Jika kita ingin mencari nilai momen inersia yang maksimum, pertama kita harus cari sudut putar theta yang menghasilkan sumbu yang akan memberikan nilai inersia maksimum tersebut. Dan itu bisa kita peroleh dengan menurunkan IX aksen ini misalnya terhadap theta dan menyamakannya dengan 0. Jadi diferensial dari IX aksen terhadap theta sama dengan 0. Ini akan menghasilkan kalau dijalankan bentuk seperti ini, tangen 2 theta P sama dengan 2 IXY dibagi dengan IY minus IX. Theta P ini disebut sebagai sudut putar yang menghasilkan sumbu utama, jadi sumbu yang menghasilkan momen inersia maksimum atau minimum. Sumbu utama ini disebut juga prinsipal aksis. Kalau kita selesaikan persamaan yang sebelumnya, di mana tangen 2 theta P adalah 2 IXY dibagi IY minus IX ini, maka kita akan dapatkan theta P berbentuk seperti ini, sama dengan setengah arcus tangen 2 IXY dibagi IY min IX. Akan ada dua solusi dari persamaan ini, masing-masing akan berjarak 90 derajat satu sama lain. Artinya, dari sumbu X ke sumbu utama, kita akan punya satu sudut theta P1 seperti ini misalnya, maka sudut yang kedua akan berjarak 90 derajat dari sumbu ini, artinya tegak lurus, dan kita dapatkan sumbu yang kedua adalah yang ini. Kedua sumbu ini akan memberikan inersia maksimum atau minimum. Apabila salah satu menghasilkan inersia maksimum, maka yang lainnya akan memberikan inersia minimum atau sebaliknya. Satu-satunya cara untuk memastikan yang mana yang memberikan nilai inersia maksimum dan yang mana yang memberikan nilai inersia minimum adalah dengan memasukkan nilai theta P1 yang kita peroleh ke dalam formula rotasi koordinat. Kalau Anda masih ingat, kalau sumbu X ini misalnya diputar sejauh theta P1, kita akan dapatkan inersia terhadap sumbu ini. Sedangkan kalau kita masukkan sudut theta P2 ke dalam formula rotasi koordinat, kita akan dapatkan inersia terhadap sumbu ini. Yang lebih besar akan menghasilkan inersia maksimum, sedangkan yang satunya lagi yang lebih kecil akan memberikan inersia minimum. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai momen inersia utama, kita perlu memasukkan nilai theta P yang baru saja kita peroleh ke dalam formula rotasi koordinat ini. Kalau Anda masih ingat, tangen 2 theta P itu sama dengan 2 IXY dibagi IY min IX, sedangkan pada formula ini kita perlu memasukkan nilai kosinus 2 theta P dan sinus 2 theta P, sehingga kita mungkin perlu bantuan gambar segitiga ini, di mana sudut di sini adalah 2 theta P, tinggi segitiga 2 IXY, dan lebar alasnya IY minus IX, sehingga kalau dari segitiga ini kita bisa baca bahwa tangen 2 theta P memang seperti apa yang tertulis di sini, 2 IXY dibagi IY min IX. Menggunakan segitiga ini kita akan bisa dapatkan kosinus 2 theta P, yaitu IY minus IX dibagi dengan sisi miring ini. Sedangkan sinus 2 theta P adalah 2 IXY dibagi dengan sisi miring. Sedangkan sisi miring ini dapat kita peroleh dari nilai IY min IX dan 2 IXY ini. Kalau nilai-nilai kosinus 2 theta P dan sinus 2 theta P itu kita masukkan ke formula rotasi koordinat untuk IX aksen, dan kemudian juga satu lagi untuk IY aksen, kita akan dapatkan bentuk seperti di bawah ini. Satu akan menghasilkan IX tambah IY per 2 ditambah dengan akar kuantitas yang ada di bawah tanda akar ini. Satunya lagi akan menghasilkan nilai yang sama tapi dengan tanda kurang. Nah, satu yang menggunakan tanda positif ini akan menghasilkan inersia maksimum, sedangkan yang menggunakan tanda negatif akan mendapatkan nilai momen inersia minimum. Inilah formula momen inersia utama atau momen inersia maksimum dan minimum sebagai fungsi dari momen inersia dan produk inersia terhadap koordinat kartesian yang standar. Nah, formula ini bisa kita langsung gunakan untuk mendapatkan nilai-nilai momen inersia utama. Demikian penjelasan
singkat mengenai penurunan nilai-nilai momen inersia utama serta sumbu utama. Pada segmen berikutnya kita akan coba melakukan perhitungan dengan contoh menggunakan formula-formula yang sudah kita turunkan saat ini. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.